Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat KSWI, kembali lagi nih bersama aku Ilva Nafita Dewi di Pekan Rutin KSWI. Nah, buat yang belum kenal sama aku, kenalin, aku Ilva. Nah, bisa kenal lebih lanjut ya nanti di luar ini, atau bisa aja di stalk IG aku ya, Ilva_N_D. Terima kasih. Oke teman-teman, langsung aja yuk kita ke pembahasan hari ini, yaitu tentang yang masih trending topik, yaitu tentang child free. Akhir-akhir ini pasti teman-teman tahu nih istilah child free, karena banyak banget nih influencer, selebriti, dan banyak banget komunitas-komunitas yang sedang hangat membahas topik ini tentang child free. Tapi sebelum kita ulik lebih lanjut nih ya, child free itu apa sih? Nah, menurut dictionary.cambridge.org, child free adalah istilah yang digunakan untuk merujuk orang yang memilih tidak memiliki anak atau tempat atau situasi tanpa anak. Sebelumnya juga sempat viral nih sobat, istilah no marriage, yaitu keinginan untuk tidak ingin menikah. Di negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, maupun Jerman, fenomena tidak mau menikah ini sudah lama terjadi. Alasan beban ekonomi dan kebebasan perempuan untuk berkarir lebih mendominasi, sehingga akhirnya mereka lebih memilih untuk tidak menikah nih. Alasan child free ini pun juga karena beban ekonomi dan kebebasan karir. Fenomena ini muncul karena mereka sedang mencoba nih teman-teman untuk mencari jalan tengah dengan hidup bersama pasangan tanpa ikatan pernikahan atau bersedia menikah meski tidak mau mempunyai anak. Keputusan demikian mungkin dianggap bijak bagi sebagian kalangan jika perspektif kehidupannya di dunia adalah beban. Jika kita ingin mengurai masalah ini, maka urailah dari beberapa segi nih. Semisal, jika masalahnya adalah beban ekonomi, mari kita berandai dahulu. Jika pendidikan itu gratis, kesehatan itu gratis, tidak ada inflasi, harga barang stabil, yang laki-laki mudah untuk mendapatkan suatu pekerjaan, apakah kita tetap akan memilih child free? Jika tidak, maka masalah ekonomi yang harus diurai, terutama ekonomi makro yang berkaitan dengan kebijakan politik. Lalu sebagai individu, kita juga harus mengurai permasalahan ini. Mungkin ada sebagian dari kita berpikir ini bagus untuk mengurangi populasi dunia, lalu memilih untuk mengadopsi anak. Bukankah lebih baik jika generasi yang hadir adalah anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan resmi dibanding anak-anak yang dilahirkan karena seks bebas? Bagaimana Islam membahasnya? Yuk ikuti slide selanjutnya. Dalam Islam, pernikahan adalah sebuah sunnah Rasul yang sangat dianjurkan untuk kaum Adam dan Hawa, dengan tujuan menyempurnakan separuh agama kita, serta melanjutkan keturunan. Memiliki anak dalam pernikahan adalah fitrah manusia. Allah telah menciptakan potensi hidup pada manusia, yakni akal, naluri, hajatul udhawiyah. Ini adalah fitrahnya manusia. Pun ketika salah satu naluri, yaitu naluri nau atau gharizah nau, yaitu naluri untuk melanjutkan keturunan, itu juga salah satu bagian dari potensi yang diciptakan Allah bagi diri manusia. Dan hal ini tidak akan pernah berubah. Yuk kita tengok firman Allah Quran Surat Ar-Rum ayat 30. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Kita lihat juga firman Allah, Quran Surat Ar-Rum ayat 20. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Islam tidak pernah membatasi jumlah anak, karena memiliki anak adalah sebuah rizki. Rizki masing-masing anak adalah dalam jaminan Allah. Ketika kita bersungguh-sungguh memegang Islam, maka kita tidak akan ragu untuk memiliki anak atau untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau kita memahami teman-teman, banyak sekali keutamaan yang Allah beri terkait dengan memiliki anak ini, baik di dunia atau di akhirat. Kita sebagai umat yang beriman hendaknya senantiasa sami'na wa ata'na. Keimanan adalah tanpa banyak dalih yang justru memberikan kesempatan setan untuk menyesatkan. Baik teman-teman, cukup sampai di sini penjelasan mengenai child free. Apa itu child free dan apakah bertentangan dengan Islam? Semoga kajian ini menjawab pertanyaan teman-teman seputar child free. Dan jika ada yang perlu ditanyakan, boleh banget untuk ditanyakan ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Zulfa, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Bismillah, saya mencoba menjawab. Bagaimana dengan orang yang memilih child free dengan alasan karena luka mendalam di masa lalu? Nah, terkait trauma memang perlu disembuhkan dahulu. Nah, ada beragam cara penyembuhan, tapi diawali dengan niat tulus dulu, ingin sembuh dari trauma ya. Luka akibat pola pengasuhan orang tua kita kepada kita memang tidak mudah untuk dihilangkan. Kalau saya sendiri mencoba menghilangkan luka itu dengan cara saya mencoba memaafkan kesalahan orang tua saya di masa lalu. Karena saat saya belajar Islam, saya akhirnya memahami mengapa orang tua kita keras mendidik kita. Orang tua kita bukan malaikat yang memiliki kesempurnaan, mereka pasti memiliki kekurangan. Nah, mereka pun mendapat pendidikan yang sama dengan kita di masa lalu yang akhirnya turun-menurun pada kita. Bisa jadi karena hal ini orang tua kita belum memahami sepenuhnya pendidikan dalam berumah tangga dan mengurus anak dalam Islam. Nah, untuk memutus trauma itu perlulah kita belajar memahami Islam betul-betul. Bagaimana nanti ilmu-ilmu tentang pernikahan, mengurus rumah tangga, bahkan ketika nanti diberi rezeki Allah berupa anak, Islam sudah memiliki solusinya bagaimana mendidik anak. Nah, insya Allah semakin hari kita siap dengan ilmu yang cukup dan luka trauma di masa lalu itu sudah semakin mengecil. Dan semoga bisa menjawab dari pertanyaan Mbak Zulfa tadi ya.